Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi geometri ruang kali ini kita akan membahas tentang menghitung jarak pada ruang bagian yang kedua berkaitan dengan menghitung jarak garis dengan garis yang saling sejajar maupun saling bersilangan, menghitung jarak garis dengan bidang, menghitung jarak bidang dengan bidang yang saling sejajar, di mana pada materi kali ini dilengkapi dengan proses berpikir geometris dan proses berpikir perhitungannya. Dalam objek matematika, proses berpikir ini biasa kita sebut sebagai prosedur penyelesaian. Oke ya. Menentukan jarak garis dengan garis di mana kedua garis harus saling sejajar. Proses berpikir dalam menentukan jarak garis dengan garis yang saling sejajar bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, hubungkan ujung-ujung ruas garis demikian sehingga diperoleh segi 4 atau segitiga. Yang kedua, putuskan mau menggunakan segi 4 atau segitiga. Yang ketiga, gunakan konsep luas atau konsep lainnya yang pernah kita bahas pada menghitung jarak pada ruang bagian yang pertama. Selanjutnya, menentukan jarak bidang dengan bidang, di mana kedua bidang harus saling sejajar. Proses berpikir dari menentukan jarak bidang dengan bidang bisa kita lakukan dengan langkah-langkah. Yang keenol, buat bangun ruang bantuan jika diperlukan. Yang pertama, perluas bidang datar yaitu B1 dan B2 jika diperlukan. Yang kedua, tentukan bidang yang ketiga yang tegak lurus dengan bidang pertama dan kedua. Langkah yang ketiga, tentukan perpotongan B3 dengan B1 dan B2 sedemikian sehingga berturut-turut diperoleh garis yang pertama atau G1 dan garis yang kedua atau G2, di mana G1 dan G2 saling sejajar. Langkah yang keempat, tentukan jarak antara G1 dan G2. Dan yang kelima, jarak antara B1 dan B2 tidak lain adalah jarak antara G1 dan G2. Alternatif yang kedua, untuk menentukan jarak bidang dengan bidang kita bisa menggunakan proses berpikir yang ini. Langkah-langkahnya kita mulai dari langkah yang kedua. Pilih salah satu titik, misalnya pada bidang yang pertama. Selanjutnya, hubungkan titik yang kita pilih tadi dengan setiap titik sudut pada bidang yang kedua sehingga diperoleh sebuah limas. Langkah selanjutnya, tentukan segitiga yang kita gunakan berdasarkan limas tersebut. Langkah yang kelima, tentukan tinggi segitiga dengan konsep luas atau konsep yang lain ya. Yang keenam, jarak antara bidang pertama dan bidang kedua tidak lain adalah panjang dari tinggi segitiga yang kita tentukan pada langkah kelima. Langkah-langkah ini merupakan prosedur atau proses berpikir geometris untuk menentukan jarak antara garis dan garis, jarak antara bidang dan bidang. Oke, kita lanjutkan. Menentukan jarak garis dengan bidang, di mana garis dan bidang tersebut harus saling sejajar. Proses berpikir dalam menentukan jarak garis dengan bidang bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan bidang yang melalui garis K dan sejajar B1 sedemikian sehingga diperoleh B2. Oke, K di sini adalah garis yang diketahui, B1 adalah bidang yang diketahui, dan B2 adalah bidang baru yang kita peroleh yang melalui garis K. Selanjutnya, tentukan jarak antara bidang pertama dan kedua. Langkah yang ketiga, jarak antara garis K dan B1 tidak lain adalah jarak antara B1 dan B2. Oke, selanjutnya kita menentukan jarak garis dengan garis yang saling bersilangan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan bidang yang melalui garis K dan garis H sedemikian sehingga berturut-turut diperoleh bidang pertama dan bidang kedua. Jadi garis pertamanya adalah garis K dan garis keduanya adalah garis H. Yang kedua, tentukan jarak antara B1 dan B2. Yang ketiga, jarak antara garis K dan garis H tidak lain adalah jarak antara B1 dan B2. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu bagaimana menentukan bidang datar yang melalui garis lurus, menentukan bidang yang melalui suatu garis. Langkah-langkah menentukan bidang yang melalui suatu garis, di sini garisnya kita misalkan garis K dan garis H ya, yang saling bersilangan. Yang pertama,
Buat ruas garis yang sejajar K, sedemikian sehingga salah satu ujungnya berhimpitan dengan salah satu ujung dari garis H. Langkah yang kedua, hubungkan ujung ruas garis yang belum berhimpitan, sedemikian sehingga diperoleh bidang yang melalui garis H. Selanjutnya, untuk menentukan bidang yang melalui garis K, geserlah garis H. Lakukan seperti pada langkah 1 dan langkah 2. Selanjutnya, untuk menentukan bidang datar yang melalui suatu garis yang sejajar dengan bidang yang lain, maka kita bisa menggunakan langkah pertamanya, yaitu buatlah ruas garis yang sejajar dengan salah satu sisi pada bidang, sedemikian sehingga salah satu ujungnya berhimpitan dengan salah satu ujung dari garis H. Oke, tinggal garis K-nya itu kita hilangkan, gitu ya. Oke, untuk lebih memahami proses berpikir geometris dalam menentukan jarak pada ruang yang kedua ini, kita langsung menuju contoh soal saja. Contoh yang pertama, menentukan jarak dua buah garis yang saling sejajar. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak antara A ruas garis AH dengan ruas garis BG. Kita lihat ilustrasi geometri kubus berikut ini. Oke, solusi AH dan BG. Langkah pertama, hubungkan H dengan G dan titik A dengan titik B, sehingga kita peroleh persegi panjang ABGH, di mana kita diminta menentukan jarak AH dan BG. Jaraknya tidak lain adalah ukuran HG atau ukuran AB, yaitu panjang rusuk dari kubus 12 cm. Selanjutnya, hitunglah jarak antara ruas garis AC dengan ruas garis EG. Hubungkan titik A dengan titik E dan titik C dengan titik G, sehingga diperoleh segi 4 AEGC. Dan jarak antara AC dan EG tidak lain adalah panjang CG atau AE atau panjang rusuk dari kubus, yaitu 12 cm. Jadi kita tidak menggunakan konsep luas ataupun konsep yang lainnya pada kasus ini. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, di mana titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah dari AB dan BC. Tentukan jarak antara EG dan PG. Untuk mempermudah, kita lihat ilustrasi geometri dari kubus ini. Kita diminta menentukan jarak antara EG dan PG. Oke, solusi. Adapun proses berpikir geometrisnya bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, hubungkan EP dan GQ, sehingga kita peroleh sebuah trapesium PQGE. Trapesiumnya kita gambarkan di sini, di mana kita munculkan tinggi dari trapesium, yaitu PP aksen dan QQ aksen. Setelah memperoleh segi 4 yang berupa trapesium ini, selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah menghitung PP aksen. Oke ya, yang pertama kita tentukan panjang EP dengan menggunakan segitiga APE. Yang kedua, tentukan panjang PG dengan menggunakan segitiga PBQ. Yang ketiga, tentukan EP aksen dengan menggunakan persegi panjang P aksen P, Q aksen yang ada pada trapesium. Yang keempat, tentukan panjang PP aksen dengan menggunakan segitiga EPP aksen. Dan jarak antara PQ dan EG tidak lain adalah panjang dari PP aksen. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan EP. EP sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah AE kuadrat, di mana AP kuadratnya sama dengan 3 kuadrat ditambah AE kuadrat berarti 6 kuadrat. Kita peroleh akar 45. 36 ditambah 9 ya. Kalau kita sederhanakan diperoleh 3 akar 5. Selanjutnya kita tentukan panjang PQ. Lihat segitiga PBQ, kita peroleh PQ-nya sama dengan PB kuadrat ditambah BQ kuadrat, sehingga kita peroleh 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan
akar 18 atau 3 akar 2. Selanjutnya kita tentukan EP aksen. Untuk menentukan EP aksen, kita bisa menggunakan EG dikurangi dengan PQ dibagi 2, sehingga kita peroleh panjang EG-nya. EG-nya tidak lain adalah diagonal sisi, kita kurangi dengan PQ-nya 3 akar 2. Berarti 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2, kita peroleh 3 akar 2 dibagi 2. Selanjutnya, tentukan PP aksen. Untuk menentukan PP aksen, kita bisa melihat segitiga EPP aksen, sehingga PP aksen sama dengan akar dari EP dikuadratkan dikurangi EP aksen dikuadratkan. Ini kita kuadratkan diperoleh 45 dikurangi ini kita kuadratkan diperoleh 9/2. Kita peroleh hasil 90 dikurangi 9/2. Langsung kita samakan penyebut ya. Selanjutnya kita peroleh akar 81/2 atau 9 per akar 2. Bisa kita sederhanakan 9/2 akar 2. Dan jarak antara PQ dan EG nya sama dengan 9/2 akar 2. Ini adalah hasil yang kita cari. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, contoh yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, M titik perpotongan AF dan BE, dan N titik tengah EH. Tentukan jarak MN dan BH. Lihat ilustrasi geometri dari kubus. Kita diminta menentukan jarak antara MN dan BH. Solusi. Adapun proses berpikir geometrisnya bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, hubungkan titik N dan titik H, titik B dan titik M, sehingga kita peroleh sebuah trapesium. Oke, trapesiumnya kita gambarkan di sini. Untuk menentukan jarak antara MN dan BH, kita harus menentukan tinggi dari trapesium menggunakan konsep luas. Untuk menentukan luas dari trapesium tidak bisa kita tentukan dengan mudah, sehingga kita membutuhkan sebuah segitiga yaitu MEH, segitiga MEH. Oke, saya gambarkan di sini. Sehingga untuk menentukan luas trapesium dapat lebih mudah jika kita menentukan luas segitiga BEH terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam menghitung jarak antara MN dan BH. Yang pertama, tentukan luas segitiga BEH. Yang kedua, tentukan luas segitiga MEN. Yang ketiga, tentukan luas MNHB. Dan yang keempat, tentukan panjang MN. Yang kelima, tentukan tinggi dari MNHB menggunakan konsep luas, sehingga kita peroleh jarak antara MN dan BH sama dengan T. Oke, langsung saja kita hitung. Oke, kita tentukan luas segitiga BEH. Karena segitiga BEH siku-siku, maka kita mudah untuk menentukannya. Luas segitiga BEH sama dengan HE, yaitu 10 dikalikan EB 10 akar 2 dibagi dengan 2, sehingga kita peroleh luasnya 50 akar 2. Selanjutnya kita tentukan luas segitiga MEN. Luas segitiga yang kedua bisa kita tulis seperti itu aja ya. Ini tadi pertama, MEN sama dengan 5 akar 2 dikalikan 5 dibagi 2. Kita peroleh 25/2 akar 2. Selanjutnya luas dari trapesium MNHB, yaitu luas dari trapesium sama dengan luas segitiga pertama dikurangi luas segitiga kedua. Kita peroleh 50 akar 2 dikurangi 25/2 akar 2 sama dengan 75/2 akar 2. Selanjutnya kita tentukan MN. Panjang MN-nya bisa kita tentukan menggunakan segitiga MNE. MN sama dengan akar EN kuadrat, berarti
5 kuadrat 25 ditambah ME kuadrat, berarti 5 akar 2 kita kuadratkan, kita peroleh 50 akar 75. Akar 75 itu sama saja dengan 5 akar 3. Tentukan tinggi T dengan konsep luas. Oke, kita sudah memiliki luas dari trapesiumnya sama dengan NM ditambah HB dikalikan T dibagi 2. Luasnya 75 per 2 akar 2 sama dengan NM ditambah HB. HB nya adalah diagonal ruang, kita peroleh 10 akar 3 dan MN nya 5 akar 3 sehingga kita peroleh 15 akar 3 dikalikan T di sini per 2. 2 nya bisa kita cancel, 75 dengan 15 kita peroleh 5 akar 2 per akar 3. Ini adalah tingginya. Kalau kita sederhanakan lagi, kita peroleh 5 per 3 akar 6. Oke, ini adalah jarak antara MN dan BH. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, S titik perpotongan AC dan BD, dan T titik perpotongan EG dan HF. Tentukan jarak AT dan SG. Oke, untuk lebih mempermudah, lihat ilustrasi geometri berikut. Kita diminta menentukan jarak antara AT dan SG. Oke, solusi. Adapun proses berpikir geometrisnya bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, kita hubungkan titik T dan G dan titik AS sehingga kita peroleh sebuah jajar genjang ASGT. Oke, kita gambarkan di sini jajar genjangnya. Untuk menentukan luas dari jajar genjang tersebut dengan mudah, kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga SCG. Adapun langkah perhitungan jaraknya, yang pertama kita tentukan SG menggunakan segitiga SGC. Yang kedua, tentukan luas ASGT dengan alas AS, berarti tingginya nanti GC. Langkah yang ketiga, tentukan tinggi ASGT ketika alasnya SG menggunakan konsep luas. Diperoleh jarak antara AT dan SG sama dengan tinggi dari ASGT. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan SG nya. SG sama dengan akar SC kuadrat ditambah GC kuadrat. SC nya sama dengan 5 akar 2 kita kuadratkan, diperoleh 50 ditambah CG kita kuadratkan berarti 100, sehingga kita memiliki 150. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 5 akar 6. Selanjutnya kita tentukan luas ASGT dengan alas AS. Oke, luas ASGT sama dengan AS kita kalikan dengan GC. Oke ya, AS nya sama dengan setengah diagonal sisi, yaitu 5 akar 2 kita kalikan dengan GC. GC nya 10 sehingga kita peroleh 50 akar 2. Selanjutnya kita menentukan tinggi dari ASGT ketika alasnya SG menggunakan konsep luas. Jadi luas ASGT yang kita peroleh tadi sama dengan SG kalikan T. Luas yang kita hitung tadi 50 akar 2 sama dengan SG nya kita peroleh di langkah pertama 5 akar 6 dikalikan T, sehingga T sama dengan 50 akar 2 dibagi 5 akar 6. Kita peroleh 50 dibagi 5, 10 per akar 3. Akar 2 dengan akar 6. Kalau kita sederhanakan kita peroleh 10 per 3 akar 3. Ini adalah jarak antara AT dan SG. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya terkait dengan jarak antara dua buah bidang yang saling sejajar. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak
ADH ke bidang BFG. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. Kita diminta menentukan jarak antara ADH dengan BFG. Solusi, langkah geometris pertama untuk menentukan jarak keduanya, kita perluas bidangnya terlebih dahulu, yaitu bidang yang melalui ADH adalah bidang ADHE dan bidang yang melalui BFG adalah bidang BCGF, sehingga jarak antara AH dengan BG sama saja dengan jarak antara ADHE dengan jarak BCGF. Kita peroleh sama dengan panjang rusuk dari kubus, yaitu 6 cm. Oke, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, menentukan jarak bidang dengan bidang datar. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak ACH ke bidang BIG. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. ACH dan BIG. Oke, solusi. Langkah geometris pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan bidang datar atau bidang ketiga yang memotong ACH dan BIG tegak lurus. Bidang tersebut adalah DBFH. Oke ya, DBFH, di mana DBFH ini memotong ACH di HU dan memotong EGB di garis SB, sehingga nanti kita akan menggunakan jajar genjang tersebut untuk menentukan jarak antara ACH dan BIG. Kita gambarkan di sini jajar genjang UBSH, dan jaraknya tidak lain adalah jarak antara UH dan BS. Selanjutnya, untuk menentukan luas dari UBSH kita bisa menggunakan bantuan dari segitiga DUH ini ya. Kita lanjutkan ke langkah-langkah perhitungan. Langkah yang pertama, tentukan panjang UH menggunakan segitiga UDH. Yang kedua, tentukan luas jajar genjang PUHS dengan alas UB, berarti tingginya AD. Langkah yang ketiga, tentukan tinggi dari PUHS ketika alasnya UH menggunakan konsep luas, sehingga diperoleh panjang UT, tinggi dari jajar genjang, dan jarak antara ACH dan BIG tidak lain adalah UT atau tinggi dari jajar genjang. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan panjang UH-nya menggunakan segitiga DUH. UH sama dengan akar DU kuadrat, DU-nya sama dengan 3 akar 2. Kita kuadratkan diperoleh 18 ditambah DH kuadrat. DH-nya sama dengan panjang rusuk 36 kalau kita kuadratkan, sehingga sama dengan akar 54. Kita sederhanakan diperoleh 3 akar 6. Selanjutnya kita menentukan luas jajar genjang BUHS ketika alasnya UB. Luas jajar genjangnya sama dengan UB sama dengan 3 akar 2 setengah diagonal sisi dikalikan dengan DH. Ini DH ya, panjang rusuk berarti dikalikan 6 sama dengan 18 akar 2. Oke, selanjutnya kita tentukan tinggi dari BUHS ketika alasnya UH. Luas jajar genjang sama dengan UH dikalikan T. T-nya ini sama saja dengan UT ya. Luas jajar genjangnya 18 akar 2, UH-nya sama dengan 3 akar 6 dikalikan T. Kita peroleh T sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Oke, ini kita cancel, diperoleh 6. Selanjutnya akar 2 dengan akar 6 kita peroleh per akar 3. Atau kalau kita sederhanakan diperoleh 6/3 akar 3 sama dengan 2 akar 3. Ini adalah jarak antara ACH dan BEG. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh ketiga, menentukan jarak bidang dengan bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm, di mana AP banding PB 1/2, EG banding GF sama dengan 1/2, CR banding RD sama dengan 1/2, dan
GS banding SH sama dengan 1:2. Kita diminta menentukan jarak antara PDHQ ke bidang BRSF. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. Kita diminta menentukan ini PDHQ dengan BFRS, itu maksudnya ya. Solusi, langkah yang pertama kita harus menentukan bidang datar atau bidang ketiga yang memotong kedua bidang tersebut. Misalnya bidang yang kita gunakan yaitu bidang EFGH, di mana pada bidang EFGH itu memotong PDHQ pada HQ dan memotong BSRF di RF, sehingga kita peroleh jajar genjang ini QFRH, dan jajar genjang inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan jarak dari kedua bidang tersebut. Jarak dari PDHQ dan BRSF diwakili oleh jarak antara HQ dan RF, sehingga kita akan menentukan tinggi dari jajar genjang ketika alasnya HQ menggunakan konsep luas. Untuk menentukan luas dari jajar genjang ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan bantuan segitiga EQH. Selanjutnya langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, tentukan HQ menggunakan segitiga HEQ. Yang kedua, tentukan HQFR dengan alas QF. Yang ketiga, tentukan tinggi HQFR ketika alasnya HQ menggunakan konsep luas, sehingga kita peroleh jarak antara PDHQ dan BSFR sama dengan tinggi dari HQFR. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan HQ. HQ sama dengan akar EQ kuadrat ditambah EH kuadrat, di mana EQ-nya sama dengan 3 dan EH-nya sama dengan 9. 3 kuadrat 9 ditambah 9 kuadrat 81, sehingga kita peroleh akar 90. Akar 90 kalau kita sederhanakan kita peroleh 3 akar 10. Selanjutnya tentukan luas HQFR. Kita gunakan bantuan segitiga EQH ya. Jadi luas jajar genjang sama dengan QF, panjangnya adalah 6. Berarti 6 kita kalikan dengan EH. EH-nya 9. Kita peroleh 54. Selanjutnya kita tentukan tinggi dari jajar genjang HQFR ketika alasnya HQ. Luas jajar genjang sama dengan HQ, kita kalikan tinggi atau QU. Di sini 54 sama dengan HQ-nya 3 akar 10 dikalikan tinggi. Kita peroleh tinggi sama dengan 54 dibagi 3 akar 10 sama dengan, ini kalau kita sederhanakan diperoleh 18 per akar 10. Kalau kita sederhanakan lagi akan kita peroleh 18 per 10 akar 10, atau bisa kita tuliskan 9 per 5 akar 10. Oke, ini adalah jarak antara PDHQ dengan BRSF. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya contoh pertama untuk jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm dan S merupakan titik tengah EF. Tentukan jarak BS dan bidang DCH. Lihat ilustrasi geometri ini, kita diminta menentukan jarak antara garis BS dan bidang DCH. Pada kasus ini, untuk menentukan jarak antara BS dan DCH, kita tentukan bidang yang melalui BS dan bidang yang bisa kita perluas dari DCH ya. Oke, bidang yang melalui DCH adalah bidang DCGH. Selanjutnya bidang yang melalui BS dan sejajar dengan DCGH adalah bidang ABFE. Sehingga jarak antara BS dan DCH itu diwakili oleh jarak antara ABFE dengan DCGH. Bisa kita gambarkan di sini ya. Jadi jaraknya adalah SS aksen atau BC sama dengan 4 cm, sama dengan panjang dari rusuk kubus. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya.
Oke, selanjutnya contoh kedua, menentukan jarak antara garis dengan bidang datar. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, di mana PQRS berturut-turut adalah titik tengah dari AB, BC, EH, dan GH. Kita diminta untuk menentukan jarak antara garis PQ dengan bidang RSD. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. Jarak antara PQ dan RS. Solusi: langkah geometris pertama, kita harus menentukan bidang datar yang melalui garis PQ. Tentukan ruas garis yang sejajar dengan DS dan memotong salah satu ujung PQ. Kita peroleh PF. PF dia sejajar dengan DS. Oke ya. Selanjutnya kita tentukan ruas garis yang sejajar DR dan memotong titik Q atau ujungnya berhimpitan dengan titik Q, sehingga kita peroleh QF. Selanjutnya dari sini bisa kita lihat bidang yang melalui garis PQ adalah PQF. Langkah berikutnya kita tentukan jarak antara bidang PQF dengan DSR. Adapun proses berpikir geometrisnya bisa dilakukan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Kita tentukan bidang yang tegak lurus dengan kedua bidang ini. Kita peroleh bidang DBFH, di mana bidang ketiga ini memotong RSD pada garis DU dan memotong PQF pada garis TF, sehingga kita bisa menggunakan segi empat berupa jajar genjang. Oke, kita gambarkan di sini. Dan jarak antara PQ dan RSD bisa diwakili oleh jarak antara DU dan TF, sehingga kita akan menentukan panjang TV. Untuk mempermudah menghitung luas dari DTFU, kita menggunakan segitiga TBF. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita tentukan TF terlebih dahulu menggunakan segitiga BTF. Langkah yang kedua, tentukan luas dari DTFU, jajar genjang tersebut dengan alas DT, berarti tingginya BF ya. Yang ketiga, tentukan tinggi dari jajar genjang DTFU ketika alasnya TF, sehingga kita peroleh jarak antara PQ dan RSD adalah tinggi dari DTFU. Langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan panjang TF-nya. TF sama dengan akar TB kuadrat ditambah BF kuadrat. TB-nya di situ nanti akan kita peroleh 1/4 dari diagonal sisi, sehingga 1/4-nya adalah akar 2. Akar 2 kita kuadratkan diperoleh 2 ditambah BF-nya sama dengan 4. 4 kita kuadratkan diperoleh 16. Selanjutnya kita jumlahkan, kita peroleh akar 18 atau 3 akar 2. Selanjutnya kita hitung luas DTFU dengan alasnya DT. DTFU, luas jajar genjangnya sama dengan panjang DT, sama saja dengan 3/4 dari diagonal sisi atau 3 akar 2. Kita kalikan dengan tingginya BF. BF-nya sama saja dengan panjang rusuk 4, sehingga kita peroleh 12 akar 2. Oke, kita lanjutkan. Langkah selanjutnya, menentukan tinggi dari jajar genjang tersebut ketika alasnya TF. Luas jajar genjang sama dengan TF dikalikan tinggi. Kita peroleh 12 akar 2 sama dengan TF-nya adalah 3 akar 2 dikalikan tinggi, sehingga kita peroleh tingginya sama dengan 12 akar 2 kita bagi dengan 3 akar 2. Kalau kita sederhanakan, kita cancel, diperoleh 4. Oke, ini adalah jarak antara PQ dan RSD. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, contoh ketiga terkait jarak antara garis dengan bidang datar. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm dan titik T merupakan titik tengah BD. Tentukan jarak antara TE ke bidang CFH. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. Kita diminta menentukan jarak antara TE dan CFH. Oke, solusi:
Langkah yang pertama, kita harus menentukan bidang yang melalui TE. Caranya, buat garis yang sejajar dengan HF dan melalui titik T. Kita peroleh DB. Selanjutnya, tentukan ruas garis yang sejajar HC dan salah satu ujungnya berhimpitan dengan titik E. Kita peroleh ruas garis EB. Selanjutnya, tentukan ruas garis yang sejajar CF yang salah satu ujungnya adalah titik E. Kita peroleh DE. Sehingga bidang yang melalui TE adalah bidang BDE. Barulah kita tentukan jarak antara BDE dengan CFH. Langkah-langkah geometrisnya, tentukan bidang ketiga yang memotong tegak lurus kedua bidang datar tersebut, diperoleh bidang ACGE. Bidang ACGE ini akan memotong bidang CFH pada garis CS dan memotong bidang BDE pada garis TE, sehingga kita memiliki jajar genjang TCSE. Untuk menentukan luas dari TCSE, kita gunakan segitiga ATE. Selanjutnya langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, tentukan panjang TE menggunakan segitiga ATE. Yang kedua, tentukan luas TCSE dengan alasnya TC. Yang ketiga, tentukan tinggi TCSE ketika alasnya ET, sehingga kita peroleh jarak antara TE dan bidang CFH adalah tinggi dari TCSE. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan TE. TE sama dengan akar AT kuadrat ditambah AE kuadrat. AT nya sama dengan setengah dari diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Kita kuadratkan, kita peroleh 32 ditambah AE kuadrat 8 kuadrat 64, sehingga kita peroleh akar 96. Sederhanakan menjadi 16 dikalikan 6, atau 16 nya keluar dari akar 4 akar 6. Oke, selanjutnya kita tentukan luas jajar genjang TCSE dengan alasnya TC. Luas jajar genjangnya sama dengan TC. Panjang TC sama dengan setengah diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Kita kalikan dengan tinggi dari jajar genjang, yaitu EA, sama dengan 8. Kita peroleh 32 akar 2. Selanjutnya kita tentukan tinggi dari TCSE ketika alasnya ET. Luas jajar genjang sama dengan ET dikalikan tinggi, atau di situ TU ya. 32 akar 2 sama dengan ET nya 4 akar 6 dikalikan T, sehingga T sama dengan 32 akar 2 dibagi dengan 4 akar 6, atau kalau kita sederhanakan kita peroleh ini 8 akar 2 dengan akar 6 kita peroleh per akar 3, atau 8/3 akar 3. Oke, ini adalah jarak antara TE dan CFH. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh menentukan jarak garis yang bersilangan. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak antara BG dan HC. Kita lihat ilustrasi geometrinya. Solusi untuk menentukan jarak antara BG dan HC, kita harus menentukan bidang yang melalui BG, di mana bidang tersebut sejajar dengan bidang yang melalui HC. Oke, kita tentukan bidang yang melalui HC terlebih dahulu. Proses berpikirnya seperti ini ya. Tentukan ruas garis yang sejajar BG, di mana salah satu ujungnya adalah titik H. Maka ruas garis tersebut adalah garis AH, sehingga kita peroleh bidang yang melalui HC adalah bidang ACH dengan menghubungkan A dan C nya. Selanjutnya kita tentukan bidang yang melalui BG. Tentukan ruas garis yang sejajar HC, di mana ruas garis tersebut salah satu
ujungnya adalah titik G atau titik B, sehingga kita peroleh misalnya ini EB, sehingga kita peroleh bidang yang melalui BG adalah bidang BGE, dan jarak antara BG dan HC tidak lain adalah jarak antara bidang ACH dengan bidang BGE. Proses berpikirnya bisa kita lakukan menggunakan langkah-langkah geometris berikut. Yang pertama, tentukan bidang datar yang tegak lurus dengan bidang ACH dan bidang BGE. Kita peroleh bidang BDHF, di mana bidang BDHF memotong ACH pada garis TH dan memotong BEG pada garis BU, sehingga kita memiliki jajar genjang TBUH. Karena nantinya konsep luas dari jajar genjang kita gunakan untuk menentukan TBUH, kita bisa menggunakan segitiga DTH. Adapun proses berpikir perhitungannya bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan panjang TH menggunakan segitiga DTH. Yang kedua, tentukan luas TBUH dengan alas TB. Tentunya tingginya HD ya. Yang ketiga, tentukan tinggi TBUH ketika alasnya TH menggunakan konsep luas, sehingga kita memiliki jarak antara ruas garis BG dan HC adalah tinggi dari TBUH yang kita cari. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan TH. TH sama dengan akar DT kuadrat ditambah DH kuadrat, di mana DT nya sama dengan setengah diagonal sisi, yaitu akar 2. Kita kuadratkan diperoleh 2 ditambah DH kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, sehingga kita peroleh akar 6. Selanjutnya kita tentukan luas segitiga TBUH dengan alasnya TB. Luas jajar genjang TBUH, TB nya sama dengan setengah diagonal sisi, yaitu akar 2 dikalikan dengan DH. DH nya adalah 2, kita peroleh 2 akar 2. Selanjutnya kita tentukan tinggi dari TBUH ketika alasnya adalah TH. Kita peroleh luas jajar genjang sama dengan TH dikalikan T. 2 akar 2 sama dengan akar 6 dikalikan T. T sama dengan 2 akar 2 dibagi akar 6. Kalau kita sederhanakan, kita peroleh 2 per akar 3 atau 2/3 akar 3. Ini adalah jarak antara BG dengan HC. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm, di mana P merupakan titik pusat CD atau titik tengah CD. Tentukan jarak garis HP dan garis BG. Oke, kita lihat ilustrasi geometrinya. Kita diminta menentukan jarak BG dan HP. Langkah yang pertama, kita harus menentukan bidang yang melalui garis HP dan sejajar dengan bidang yang melalui garis BG. Kita tentukan bidang yang melalui HP terlebih dahulu. Langkah yang pertama, tentukan ruas garis yang sejajar dengan BG dan ruas garis tersebut salah satu ujungnya adalah titik H. Kita peroleh ruas garis AH, sehingga bidang yang melalui HP adalah APH. Tinggal kita hubungkan A dan P ya. Selanjutnya kita akan menentukan bidang yang melalui BG dengan cara tentukan ruas garis yang sejajar HP dan ruas garis tersebut memiliki salah satu ujungnya adalah titik B, sehingga kita peroleh BS, dan bidang yang melalui BG adalah bidang BGS. Sekarang kita sudah mempunyai bidang datar yang melalui HP dan BG, di mana keduanya saling sejajar. Langkah geometris selanjutnya yaitu menentukan jarak antara bidang APH dengan bidang BGS. Untuk menentukan jarak keduanya tidaklah mudah, sehingga kita membutuhkan bangun ruang bantuan, sehingga ABCDEFGH nya kita
tambahkan di samping kiri dan samping kanan. Selanjutnya kita perluas bidang BGS sehingga kita memiliki BRGS, dan perluas bidang APH sehingga kita memiliki APHT. Oke, langkah geometri selanjutnya kita harus menentukan jarak antara bidang APHT dengan bidang BRGS. Untuk menentukan jarak kedua bidang tersebut, kita bisa menggunakan proses berpikir alternatif yang kedua, di mana tadi saya tuliskan dalam huruf berwarna merah. Oke ya, kita gunakan itu. Langkah yang pertama yaitu saya memilih salah satu titik pada bidang BRGS, yaitu titik S. Langkah selanjutnya, hubungkan titik S ke setiap titik sudut APHT sehingga kita peroleh limas SAPHT, di mana limas tersebut alasnya simetris terhadap garis TP, sehingga segitiga yang kita gunakan adalah segitiga TPS. Oke, segitiga TPS-nya kita gambarkan di sini. Selanjutnya, proses berpikir perhitungannya bisa kita lakukan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan panjang SP. Yang kedua, tentukan panjang TS. Yang ketiga, tentukan panjang TP. Yang keempat, tentukan luas segitiga TSP. Untuk menentukan luas segitiga TSP itu lebih mudah ya, karena TSP merupakan segitiga siku-siku di S. Selanjutnya kita tentukan tinggi segitiga TSP ketika alasnya TP menggunakan konsep luas. Barulah jarak antara BG dan HP tidak lain adalah tinggi segitiga pada langkah perhitungan yang kelima. Oke, langsung kita hitung saja. Oke, kita tentukan panjang SP. Karena titik S merupakan titik tengah dari EF dan P titik tengah dari DC, maka panjang SP sama dengan panjang diagonal sisi, yaitu SP sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya tentukan panjang TS. Karena titik S titik tengah EF dan T merupakan titik tengah dari E aksen misalnya, maka panjang TS sama saja dengan panjang rusuk. Kita peroleh TS sama dengan 4 cm. Selanjutnya tentukan panjang dari TP. Oke, panjang TP karena panjang TS sama dengan panjang rusuk dari kubus, maka panjang TP akan sama dengan panjang dari diagonal ruang. Di sini TP sama dengan 4 akar 3. Ini segitiganya siku-siku. Luas segitiga TSP sama dengan setengah dikalikan 4 dikalikan 4 akar 2. Kita peroleh 8 akar 2. Selanjutnya kita tentukan tinggi segitiga TSP ketika alasnya TP. Luas segitiga TSP sama dengan setengah dikalikan TP dikalikan T. Jadi ini ya T-nya. Kita peroleh di sini 8 akar 2, di sini setengah, TP-nya adalah 4 akar 3 dikalikan T. Sehingga ini kita peroleh 2. T sama dengan 8 akar 2 dibagi dengan 2 akar 3. Kita peroleh 4 akar 2 per akar 3. Kalau kita rasionalkan diperoleh 4/3 akar 6. Oke, ini adalah jarak antara garis HP dan BG. Oke teman-teman, demikian materi kita tentang menghitung jarak pada ruang bagian yang kedua. Sampai ketemu pada materi selanjutnya, yaitu menentukan sudut pada ruang. Oke, apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.